Wabarakatuh, para sahabatku. Nanti malam kita akan membahas tentang kajian bagaimana cara pandang kita, mindset kita tentang sesuatu yang ada di luar kita. Biar kita tidak terjebak benar salah, biar kita tidak terjebak baik buruk, biar kita tidak terjebak oleh sesuatu yang ada di luar kita. Biar kita paham, biar kita mengerti bahwa sesuatu yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita itu yang kita pandang hanyalah Dia, Sang Pemilik alam semesta ini. Maka ikuti kajiannya nanti di Marga Padang Taru. Biar kita memandang sesuatu itu terasa indah, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Ketika kita mampu memandang semuanya adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal, maka hidup kita akan dipenuhi oleh keberkahan. Hidup kita akan dipenuhi oleh kebahagiaan. Para sahabatku, kita harus selesai di dalam diri kita dulu. Baru nanti kita akan bisa mengerti sesuatu yang ada di luar diri kita. Baik, kami buka sekelumit pembahasan nanti malam. Kita tahu bahwa Allah yang dulu ada di alam ahadiyah. Dulu Allah itu kanzan manhiyah, bahwa Allah dulu itu sendiri sebelum apa-apa di dunia ini ada. Istilahnya kalau cara Jawa itu di alam ahadiyah atau alam awang uwung. Di alam ini tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Saking ingin dikenalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan derajatnya, menurunkan tahtanya. Jadi beliau turun tahta sehingga masuk dalam martabat alam yang kedua, yaitu alam wahdah. Di alam wahdah ini, yang kedua ini, maka yang pertama beliau ciptakan adalah nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah nur, energi, sebuah cahaya terpuji. Bahwa cahaya terpuji itu juga berasal dari dirinya sendiri. Kalau kita tidak tahu ini, maka kita tidak bisa tahu rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan secara cermat. Bahkan kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa maupun yang lainnya. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan di dalam itu. Nah, maka akibatnya kehidupan kita ini ya seperti kebanyakan orang. Itulah pentingnya kita ini kenal dengan jati diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya diri kita ini siapa? Kok sekarang ada di alam dunia ini? Sebenarnya ditugaskan oleh Allah untuk apa? Itu harus kenal kita, harus tahu tak? Ya kan? Itulah pentingnya kita kenal jati diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya siapakah ruhku yang Allah tiupkan pada diri kita? Bagaimana asal usulnya itu semua? Coba. Bagaimana asal usulnya itu semua? Ini dari perjalanan saking pingin dikenalnya
Nah, saking pengen dikenalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, saking ingin dikenalnya, beliau itu bahasanya itu bermanifestasi. Beliau itu bermanifestasi turun di martabat yang ketiga, yaitu alam wahidiyah. Alam wahidiyah, di situ sudah ada yang namanya asma, sudah ada yang namanya af'al, sudah ada yang namanya sifat. Nah, dari perjalanan ahadiyah, alam ahadiyah, alam wahdah sampai alam wahidiyah, inilah yang disebut dengan martabat alam batin. Martabat alam batin. Maka ini harus kita tahu, kita harus paham. Kalau tidak, ya kita akan tertipu oleh casing-casing di luar diri kita. Siapa itu semua? Antara di alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, semuanya itu adalah la ilaha illallah. Semuanya itu adalah Dia, Allah sang pemilik jagat. Allah sang pemilik jagat itu. Dan kalian semua harus bisa merasakan itu. Kalian semua harus bisa merasakan itu semua. Jangan sampai tidak. Kalian harus bisa merasakannya. Disitulah perlunya. Nah, disitulah perlunya seorang guru. Perlunya seorang guru yang sudah berpengalaman ke sana, yang sudah berpengalaman menuju ke sana. Ya kan? Maka bahasanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita harus kembali. Kita harus kembali. Maka cari guru itu. Guru yang berpengalaman ke sana itu sangat sulit dicari. Maka carilah. Carilah. Jangan mau diajak oleh orang yang baru mengarungi samudra. Jangan pernah tertipu, jangan pernah mau diajari oleh orang yang baru mengarungi samudra. Cari yang berpengalaman. Cari yang berpengalaman. Sekali lagi, cari yang berpengalaman. Nyarinya ini seperti panjenengan menemukan jejak burung, anggaplah itu burung emprit yang terbang di langit. Ini sulit sekali menemukan guru-guru ruhaniyah yang seperti ini. Tidak mudah. Yang menceritakan Tuhan banyak. Yang tahu dan kenal kepada Tuhan tidaklah banyak. Sekali lagi tak terangkan, tidak mudah menemukan guru-guru seperti itu. Maka yang menceritakan Tuhan itu banyak, tapi yang tahu dan kenal kepada Tuhan tidaklah banyak. Yang mengajari kita untuk mengalami pengalaman itu tidak banyak. Kalau yang menceritakan banyak. Ini masuk lagi dalam alam arwah. Di situ ada namanya ruhku. Masuk lagi di alam misal. Masuk lagi di alam jasad atau alam ajzam. Itu yang disebut dengan fisit tati ayam. Di situ yang disebut dengan visit tadi ayam, itu fasenya, fase perjalanan, anggaplah manusia. Fasenya seperti itu. Maka di fase itu dalam teori ilmuwan seperti Einstein, bahwa materi itu setara dengan energi. Maka 3 martabat batin, 3 martabat lahir, ini semua digulung manunggal antara martabat batin dengan martabat dohir, digulung jadi satu.
ya, dalam tubuh agung ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Cari itu, yang bernama manusia. Maka di dalam Al-Quran manusia itu disebut dengan insanul kamil. Mari nanti malam kita bahas secara gampang di Marga Padang Tarub. Ikuti kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.